Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini kita beralih ya dengan materi kita setelah sebelumnya kita banyak mengeksplor kaitannya dengan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah dan bagaimana strategi dan peluangnya baik di akar rumput maupun tantangan-tantangan di dunia baru ya, di era baru ya, yang khususnya di kalangan-kalangan milenial saat ini. Dan saat ini juga menjadi prinsip atau bahkan bukan prinsip ya, tapi identitas ya. Identitas bagaimana Muhammadiyah tidak saja sebagai sebuah gerakan Islam dan dakwah, tapi gerakan Islam dakwah Islam yang berwawasan tajdid atau sering kita sebut dengan berwawasan pembaharu. Nah, tentu sebagaimana kita pahami tajdid di Muhammadiyah itu kan dimensinya dua ya. Tajdid dalam arti purifikasi dan tajdid dalam arti modernisasi atau dinamisasi. Dan tajdid dalam arti purifikasi ini ya tentu dimensinya adalah dimensi akidah, dimensinya adalah dimensi ibadah. Gitu ya. Akidah itu harus semurni-murninya. Ibadah itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menambah, tidak bisa mengurang. Tapi kaitannya dengan muamalah duniawiyah. Nah, Muhammadiyah memahami tajdid di bidang muamalah itu adalah tajdid dalam arti dinamisasi, tajdid dalam arti modernisasi. Muamalah di sini adalah bukan masuk dalam arti akidah. Muamalah di sini bukan masuk dalam arti ibadah, tapi muamalah ini adalah amalan-amalan yang aspeknya adalah keduniaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, tajdid dalam muamalah ini menjadi yang sangat penting untuk kita diskusikan. Ya, selain memang tajdid dalam arti purifikasi ya, untuk urusan akidah semurni-murninya, ibadah semurni-murninya sesuai dengan yang dituntunkan. Tapi kalau tajdid dalam muamalah, ini kenapa saya harus sampaikan? Karena mengembangkan ajaran Islam, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, tapi tetap dalam bingkai dan prinsip ajaran Islam. Artinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam aspek ini Muhammadiyah sejauh ini dinilai sebagai sudah mengalami kemajuan yang begitu banyak dan signifikan dalam menerjemahkan ajaran Islam di bidang pendidikan, pelayanan sosial, termasuk di dalamnya adalah kesehatan, pengasuhan anak yatim, orang miskin. Tapi, nah ini yang paling penting, ini yang menjadi tantangan, maka saya sampaikan, masih belum berperan banyak dalam aspek ekonomi. Tadi saya katakan ya, dakwah penting yang kaitannya dengan itu adalah iqtisadiyah. Kemudian seni budaya, tadi maka sebelumnya saya juga menyampaikan aspek dakwah as-siyahah, dakwah bilfan, artinya seni budaya dan aspek-aspek muamalah duniawi lainnya yang mungkin secara khusus memiliki pandangan ya kaitannya lebih luas dalam kancah global. Namun demikian, belakangan ini banyak pihak menilai Muhammadiyah berhenti melakukan pembaharuan dalam modernisasi di dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah kadangkala kemudian tantangannya terjebak, pendidikannya tidak lagi bersifat kreatif dan inovatif, tapi kemudian hanya sebagai perpanjang tangan pemerintah saja. Maka kemudian pada abad kedua Muhammadiyah harus menunjukkan kreativitasnya, inovasinya, ide-ide cemerlangnya, kaitannya dengan aspek tadi. Nah ini yang paling sangat penting, bahwa apa yang menjadi pengantar diskusi kita, nanti saya akan sampaikan ya dalam forum, kaitannya dengan apa ya, ide-ide baru yang mungkin bisa dirasakan, kreasi-kreasi serta inovasi-inovasi baru. Apalagi pada situasi pandemi ya, itu kemudian inovasi kreasi itu kita dipaksa untuk menghadirkan dalam rangka untuk merespon tadi. Sehingga Muhammadiyah memang tidak kehilangan arah dalam rangka untuk penguatan tajdid dalam dimensi yang kaitannya dengan aspek muamalah. Saya mengakhiri ya sebetulnya singkat saja dalam pertemuan kita pada kesempatan saat ini, bahwa Muhammadiyah harus melakukan pembaharuan bukan untuk pembaharuan itu sendiri.
Saya ulangi di sini ya. Muhammadiyah melakukan pembaharuan bukanlah untuk pembaharuan itu sendiri. Dan tidak pula asal melakukan sebuah pembaharuan. Muhammadiyah tidak boleh berada dalam tekanan pihak manapun dalam melakukan sebuah pembaharuan. Misalnya karena dinilai kaku, stagnan, tidak mau tertinggal, maka Muhammadiyah kemudian mau tidak mau ikut, ya udahlah ikut, yang penting berubah, baru dan lain sebagainya. Nah, tidak ikut-ikutan. Pembaharuan yang tanpa dasar, tanpa metodologi yang kuat tidak bisa dijadikan rujukan. Ini yang kemudian membutuhkan tenaga-tenaga baru ya, membutuhkan potensi-potensi, kemudian kader-kader refresh, sehingga kemudian benar-benar bisa melakukan upaya ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus kuat ya dalam memahami Muhammadiyah, harus istiqamah sesuai dengan tuntunan zaman. Harus kemudian kuat melawan arus besar dunia. Memasuki abad kedua, maka mau tidak mau tanpa harus kehilangan jati dirinya. Maka pertanyaannya adalah sebetulnya yang saya minta komentar kepada teman-teman coba adalah bagaimana tajdid Muhammadiyah di bidang muamalah khususnya tapi tanpa kehilangan jati diri dan kepribadiannya. Nah, itu bisa kita diskusikan. Nanti saya akan tuliskan dalam forum bagaimana sih sebetulnya Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tajdid, khususnya perubahan dan pembaharuan di bidang muamalah, tapi tanpa kehilangan untuk jati dirinya sebagai sebuah gerakan Islam dan dakwah Islam. Sebagai sebuah gerakan Islam dan dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menjadi tantangan. Dalam sebagai intisari, nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa dijadikan sebuah gagasan penting. Nanti mohon teman-teman bisa mengakses ini dengan baik semuanya dari materi-materi yang saya berikan. Dan insya Allah nanti apa yang bisa kita jadikan rujukan, dirujuk dengan baik, kita bisa kita diskusikan dengan baik. Dan insya Allah ini menjadi bagian penting dalam proses kita melakukan daya kritis terhadap Muhammadiyah dalam membangun sebuah peradaban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.